Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Tidur adalah salah satu aktivitas penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Manusia perlu tidur cukup setiap harinya karena tidur sangat penting dalam kehidupan. Kekurangan tidur itu juga bisa membuat kita merasa lelah, menurunkan produktivitas, stres, bahkan juga depresi. Nah, tidur memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-73. Karena rahmatnya, Dia jadikan malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari serta bersyukur. Nah, meskipun tidur adalah rahmat, ada beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga sejalan dengan ilmu medis. Nah, kapan saja sih waktu-waktu itu? Mari kita sekarang akan bahas beberapa waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam. Untuk waktu pertama tidur yang dilarang itu tidur setelah sholat subuh atau pagi hari. Nah, contoh kasusnya gini, misalnya ada si Budi, itu seringkali dia merasa ngantuk setelah melaksanakan sholat subuh. Karena tidak ada aktivitas yang mendesak, dia memilih untuk tidur kembali hingga menjelang siang. Akibatnya, si Budi sering merasa malas, lemas, dan kehilangan semangat untuk memulai harinya. Selain itu, Budi sering melewatkan waktu produktif di pagi hari yang bisa digunakan untuk berolahraga misalnya, atau membaca Al-Quran, atau bisa jadi untuk bekerja. Nah, untuk mengenai penjelasannya, tidur setelah sholat subuh atau di pagi hari itu tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini karena waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan produktivitas. Dalam ajaran Islam, ada banyak anjuran untuk memanfaatkan waktu pagi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang diberkahi dan dianjurkan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk tidur kembali. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 11, "Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa siang hari termasuk waktu pagi adalah waktu yang Allah ciptakan untuk manusia beraktivitas, bekerja, dan juga mencari rezeki. Nah, mengenai pandangan ulama, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Nah, tidur di waktu pagi termasuk salah satu kebiasaan yang tidak baik karena bisa menghambat rezeki dan menghilangkan waktu yang sangat produktif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jam tidur yang kedua, yaitu tidur setelah makan. Nah, misalnya contohnya gini, misalnya ada seorang Siti ya, dia seringkali merasa sangat kenyang setelah makan siang. Kebiasaan buruk yang sering dia lakukan adalah langsung tidur setelah makan. Akibatnya, si Siti ini sering merasakan masalah pencernaan seperti perutnya kembung, sakit mah. Nah, selain itu, Siti juga merasa berat badannya bertambah dan sering merasa lelah saat bangun tidur. Nah, mengenai penjelasannya, jadi tidur setelah makan itu tentunya tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan. Saat seseorang tidur, metabolisme tubuh itu kan melambat, sehingga makanan yang baru saja dikonsumsi tidak dicerna dengan baik. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah pencernaan dan berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Mengenai hadis dan dalil, memang tidak ada hadis yang spesifik atau secara langsung menyebutkan larangan tidur setelah makan. Jadi tetapi ada hadis yang mewakili untuk kita itu bisa menjaga keselamatan dan kesehatan. Misalnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Padamkanlah api, tutuplah wadah, ikatlah bejana, dan tutuplah pintu. Lindungilah diri dari segala macam bahaya. Matikanlah lampu di malam hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau misalnya kita melihat dari pandangan kesehatan atau dari perspektif medis, tidur segera setelah makan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti reflux asam, di mana asam lambung mengalir kembali ke esofagus, menyebabkan sensasi terbakar di dada. Selain itu, tidur setelah makan dapat memperlambat proses pencernaan dan menyebabkan penumpukan lemak yang bisa berujung pada obesitas. Nah, di sini ada 3 tips bagaimana menghindari tidur setelah makan. Yang pertama itu berjalan kaki ringan. Jadi berjalan kaki selama 10-15 menit setelah makan itu dapat membantu memperlancar pencernaan. Terus untuk tips yang kedua, duduk tegak.
Duduk dengan posisi tegak setelah makan membantu makanan turun ke perut dan mengurangi resiko reflux asam. Terus untuk tips yang ketiga, menghindari makanan dalam porsi besar dan beralih ke porsi yang kecil dan lebih sering dapat membantu mencegah rasa kantuk yang berlebihan setelah makan. Nah sekarang kita akan lanjut ke jam tidur yang ketiga, yaitu tidur sepanjang hari. Nah contoh kasusnya seperti ini, misalnya ada si Andi, dia merasa sangat lelah setelah bekerja selama seminggu penuh misalnya. Nah ketika akhir pekan tiba, dia memutuskan untuk tidur sepanjang hari di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Akibatnya, si Andi merasa malas, berat badannya bertambah dan menjadi kurang produktif. Dia juga melewatkan waktu beribadah, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Nah untuk penjelasannya, tidur sepanjang hari tanpa alasan yang mendesak seperti sakit misalnya itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Tidur yang berlebihan dapat membawa dampak negatif baik secara fisik maupun spiritual. Tidur berlebihan bisa menyebabkan rasa malas, mengurangi produktivitas dan juga mengganggu kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, janganlah kalian banyak tidur di malam dan di siang hari, karena banyak tidur itu akan mewariskan kemiskinan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah hadis ini menunjukkan bahwa terlalu banyak tidur baik di malam maupun di siang hari itu bisa berdampak buruk dan tidak disukai dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Furqan ayat ke-47, dan dialah yang menjadikan malam bagimu sebagian pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit dan berusaha. Nah ayat ini itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk beraktivitas. Tidur sepanjang hari berarti tidak memanfaatkan waktu siang dengan baik sebagaimana yang diperintahkan. Nah menurut pandangan ulama, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa terlalu banyak tidur adalah salah satu dari hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini bisa mengakibatkan hati menjadi keras, terus menjadi malas-malasan dan juga mengurangi kualitas ibadah seseorang. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada jam tidur yang keempat, yaitu tidur setelah sholat asyar atau menjelang maghrib. Nah contoh kasusnya seperti ini, misalnya ada si Ahmad, dia memiliki kebiasaan tidur setelah sholat asar. Nah dia merasa sangat lelah setelah sepulang bekerja, sehingga sering tidur selama 1 hingga 2 jam sebelum sholat maghrib. Ketika bangun, Ahmad sering merasa pusing dan linglung, serta merasa tubuhnya tidak segar. Kebiasaan ini juga mengganggu ritme tidur malamnya. Nah mengenai penjelasannya, jadi tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib itu tidak dianjurkan, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan. Tidur pada waktu ini sering dikaitkan dengan perasaan linglung dan pusing setelah bangun, serta dapat mengganggu tidur malam yang berkualitas. Ternyata hal ini juga ada menurut hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu hilang akalnya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Nah hadis ini menunjukkan bahwa tidur setelah sholat asar dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang, seperti perasaan linglung ataupun pusing. Nah meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik membahas tidur setelah sholat asar, prinsip menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu dengan baik adalah bagian dari ajaran Islam. Hal ini juga selaras dengan Al-Quran surah An-Naba ayat 11, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi ayat ini sekali lagi menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu siang, termasuk waktu setelah asar, untuk beraktivitas dan bekerja, bukan untuk tidur. Nah mengenai pandangan kesehatan, terutama dari perspektif medis, tidur setelah asar atau menjelang maghrib bisa mengganggu siklus tidur seseorang. Tidur pada waktu ini dapat menyebabkan perasaan pusing dan linglung karena tubuh berada pada fase transisi antara aktivitas siang dan persiapan untuk tidur malam. Selain itu, tidur pada waktu ini bisa mengurangi kualitas tidur malam karena mengganggu ritme sirkadian tubuh. Nah di sini kita sudah sediakan ada 3 tips menghindari tidur setelah sholat asar. Aktivitas ringan yang pertama, jadi melakukan aktivitas ringan seperti berjalan-jalan atau berolahraga ringan dapat membantu mengatasi rasa lelah tanpa perlu tidur. Terus untuk tips yang kedua, minum air yang cukup dapat membantu menjaga energi dan mengurangi rasa kantuk di sore hari. Terus untuk tips yang ketiga, kalian bisa mengkonsumsi camilan sehat seperti buah-buahan atau kacang-kacangan yang dapat memberikan energi tambahan tanpa menyebabkan rasa ngantuk. Nah sekarang kita akan lanjut kepada jam tidur yang terakhir atau yang kelima, yaitu tidur sebelum sholat isya. Nah contoh kasusnya gini, misalnya si Aisyah itu sering merasa sangat lelah setelah bekerja seharian, sehingga ia memiliki kebiasaan tidur sebentar setelah makan malam. Kadang-kadang tidurnya berlanjut sampai pagi dan ia melewatkan sholat isya. Akibatnya si Aisyah ini merasa bersalah dan kurang bersemangat untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
Nah, mengenai penjelasannya, tidur sebelum sholat Isya tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan seseorang melewatkan sholat Isya yang merupakan salah satu sholat wajib. Melewatkan sholat Isya dapat mengurangi keberkahan waktu malam dan mengganggu ritme ibadah seseorang. Dan menurut hadis dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul itu tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya karena khawatir umatnya akan melewatkan sholat yang sangat penting ini. Memang tidak ada dalil Al-Quran yang secara spesifik membahas tidur sebelum sholat Isya. Namun pentingnya melaksanakan sholat pada waktunya dijelaskan dalam banyak ayat. Salah satunya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan sholat pada waktunya, termasuk sholat Isya. Nah, dari perspektif kesehatan, tidur sebentar di malam hari dan kemudian bangun lagi bisa mengganggu ritme tidur seseorang. Ritme tidur yang terganggu dapat menyebabkan masalah tidur jangka panjang seperti insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Selain itu, tidur sebelum makan malam juga dapat menyebabkan seseorang melewatkan waktu makan yang penting untuk kesehatan tubuhnya. Nah, sekarang di sini ada 3 tips untuk menghindari tidur sebelum sholat Isya. Tips yang pertama itu melakukan aktivitas ringan seperti misalnya membaca Al-Quran atau berzikir dapat membantu menjaga kewaspadaan sampai waktu sholat Isya. Terus untuk tips yang kedua, membiasakan diri dengan jadwal tidur yang tetap dapat membantu menghindari rasa kantuk sebelum sholat Isya. Terus untuk tips yang ketiga, jika memungkinkan, tidur siang selama 20-30 menit dapat membantu mengurangi rasa lelah di malam hari. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.